Masa jabatan kepengurusan Partai Golkar Bandar Lampung segera berakhir pada tahun 2025 mendatang. Ketua Fraksi Partai Golkar Bandar Lampung, Rama Apriditya Ali, mengatakan musyawarah daerah atau Musda DPD 2 Partai Golkar Bandar Lampung rencananya bakal digelar setelah Musda DPD 1 Partai Golkar Lampung yang rencananya dilangsungkan di bulan Februari 2025 mendatang. Anggota Komisi 3 DPRD Lampung itu mengaku Ketua DPD 2 Golkar Bandar Lampung Yuhadi telah meminta seluruh kader untuk mempersiapkan diri menghadapi Musda Kota di tahun 2025. Menurut Rama, sejauh ini dinamika Golkar di Bandar Lampung berlangsung mencair. Terkait kesiapan dirinya untuk maju sebagai Ketua Golkar DPD 2 Bandar Lampung sebagai kader, Rama mengaku siap. Menurutnya, kesiapan kader bukan karena semata-mata perintah, tapi memiliki kesiapan untuk menjalankan dan membesarkan kepengurusan Partai Golkar ke depan. Sebagai pemuda, dirinya mengaku banyak belajar di Golkar. Rama berharap ke depan Partai Golkar menjadi wadah pemuda untuk meniti karir khususnya di dunia politik. Ya Bang, Oke, ini menjelang pergantian tahun nih Bang. Dan juga beredar informasi terkait masa jabatan Partai Golkar yang hari ini Abang berada di fraksi Golkar di DPRD Kota Bandar Lampung. Namun memang hari ini belum terjawab Pak. Seperti apa teknis pergantian ketua Golkar nantinya, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat Kota Bandar Lampung. Nah, kita ingin tahu mulanya bagaimana sih Bang pengkaderan ataupun proses pergantian calon ketua di Partai Golkar itu sendiri. Ya, baik. Mungkin saya bisa bantu menjelaskan sedikit. Nah, ada yang lebih layak sebenarnya menjelaskan daripada saya. Cuma nggak apa-apa. Untuk mekanisme pemilihan ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Lampung, pasti ada mekanismenya dari Partai Golkar, dan Partai Golkar biasa dewasa menghadapi pemilihan ketua DPD. Artinya secara mekanisme Golkar ini sudah siap, tinggal memang ditentukan oleh DPD 1 Partai Golkar itu sendiri. Nah, jadi mekanismenya nanti suara itu ada di pemilik haknya. Contoh ketua DPD 2 kabupaten kota masing-masing. Nah, jadi pilihan itu akan dibuat demokratis Golkar. Demokratis, ketua DPD 2 akan memilih calon-calon yang akan memang bertarung di kontestasi ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Lampung. Sebelum melari ke kota nih Bang, kita masih mengulas soal provinsi. Kalau kita berbicara ini kan musyawarah daerah. Jika dia dipilih hanya oleh ketua, di mana letak musyawarahnya yang terjadi pada saat itu? Enggak, jadi begini. Jadi sebelum pemilik hak suara itu menentukan, biasanya pemegang hak suara itu akan melakukan rapat internal di DPD-nya masing-masing. Nah, jadi para ketua dan beserta jajaran akan melakukan rapat internal untuk menentukan siapa, menentukan salah satu calon, ataupun mungkin bisa juga calonnya hanya satu. Jadi kita nggak tahu, kita lihat, kita dukung, kita sebagai kader siap mengawal, apalagi saya memang sebagai bendahara MPG Provinsi Lampung yang memang ditugaskan ketua MPG yang sedang mendapatkan tugas sebagai legislator di DPR RI, untuk salah satunya untuk mengamankan pemilihan ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Lampung. Oke, kita tahu nih Bang, di Partai Golkar yang merupakan partai senior yang memang sudah bilang bisa dikatakan partai pertama lagi, salah satu partai pertama di Indonesia. Dan di Partai Golkar banyak sekali kader-kader yang potensi
Golkar, dan itu sangat banyak. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo kemarin dalam acara kemarin, gudangnya politisi itu adalah Partai Golkar. Betul. Bagaimana di Lampung ini, Bang? Apakah sudah ada, khususnya Bang di APG kan, apakah sudah ada tokoh-tokoh yang bermunculan atau yang membuat semacam pasukan untuk mempersiapkan diri maju di DPD 1 Partai Golkar Lampung? Ya, yang kita lihat artinya sampai hari ini yang kawan-kawan bisa lihat yang siap menyatakan maju itu ada Sekretaris Partai Golkar Provinsi Lampung, Pak Ismet Roni, yang memang itu juga kader terbaik kita. Ada Ketua MPG Provinsi Lampung yang juga kader terbaik Golkar juga. Dan mungkin akan selanjutnya akan menyusul, karena memang kalau sekarang ini mungkin belum, masih ini ya, masanya kalau kita itu bicaranya belum panas. Ya, jadi kita tunggu aja. Kita sebagai kader ini siap mengawal, mengamankan kebijakan sehingga Golkar ini dapat memilih ketua partai yang akan datang bisa membawa Golkar lebih hebat lagi ke depan. Oke, Pak. Nah, kalau berbicara mengenai sosok calon ini, Pak, bagaimana ketika muncul sosok eksternal, Pak? Apakah memang dalam ADART partai itu yang layak dan yang berhak maju nantinya itu adalah sosok-sosok internal saja, atau tidak menutup kemungkinan ada sosok eksternal yang bisa maju di dalam calon ini? Ya, jadi gini, Golkar punya mekanisme partai, nanti partai lah yang akan menentukan pada saat musda, dan kita lihat aja nanti. Jadi kota ini bareng ya sama provinsi ya, bisa Iya, ya. kurang lebih hampir sama waktu. Februari 2025. Februari 2025. Abang, kalau abang meramang lihat 2025 itu seperti apa, Bang? Kayaknya spesial 2025 itu. Kalau Bang Rama gimana ngelihatnya untuk politik kita di 2025 itu seperti apa ya? Gambaran Untuk di kota. ya, untuk di kota. Untuk di kota sampai hari ini memang belum ada pembahasan. Karena memang semua pengurus kabupaten kota masih terfokus untuk menunggu musda dari Provinsi Lampung, DPD 1 Provinsi Lampung. Oke, Bang, masih untuk kota ya. Iya. Untuk kota dulu ya, karena abang lagi suatu kota. Sekarang ini kan kita tahu bahwa banyak bermunculan para pemimpin-pemimpin baru yang muda-muda, Bang. Ya kan? Nah, tapi kita juga di sisi lain tahu bahwa di Golkar ini kan sangat menjunjung tinggi senioritas ya. Betul. Nah, untuk Golkar sendiri seperti apa, Bang? Ya. Dalam dua konteks ini, Bang. Jadi untuk di kota, Ketua Yuhadi ya sudah beberapa kali lah mungkin bicara secara internal siapa penerus, siapa pengganti untuk yang akan datang. Jadi membuka pintu seluas-luasnya. Kader senior boleh, yang junior juga kalau memang dia berkompeten, ayo silakan maju. Jadi untuk di kota mungkin lebih ke dinamikanya lebih apa ya? Ya lebih luas. lebih cair lah. Jadi memang dibuka seluas-luasnya bagi kader di Kota Bandar Lampung yang memang mau mencalonkan diri sebagai ketua DPD 2. Silakan, baik itu senior, baik junior yang memang yang berkompeten, yang siap memajukan Golkar Kota Bandar Lampung, monggo. Gitu. Nah, kalau gitu langsung saya tembak aja nih, Bang. Untuk Bang Rama sendiri, artinya kan pintu sudah dibuka seluas-luasnya untuk kota. Bang Rama sendiri selaku kader Partai Golkar yang sekarang diamanahi duduk di legislatif, bahkan dapat amanah tambahan jadi ketua fraksi, siap nggak meramaikan bursa pemilihan ini untuk tambahan? Sebagai kader kalau ditanya siap, harus siap. Apapun perintah harus siap. Jadi
kalau kita sebagai kader Partai Golkar ini memang harus siap dapat tugas apa aja untuk kebesaran partai. Jadi kalau ditanya siap atau tidak, siap, sangat siap, dan harus siap. Itu lebihnya kalau yang muda. Alasan kesiapannya apa, Pak? Ya kita gini ya, siap kita itu memang harus ada dasar ya. Iya. Jadi dasar kita satu, yang penting untuk semua yang kita lakukan untuk kebesaran Partai Golkar di Kota Bandar Lampung. Hanya itu aja. Kita berangkat dari situ dulu. Semangatnya untuk kebesaran Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Selebihnya tentatif lah sembari berjalan. Iya, artinya kalau kita sudah bicara kebesaran untuk kebesaran Partai Golkar, ya semua harus berjalan. Apa aja, program apa aja untuk Partai Golkar, ya semua harus jalan. Yang muda-muda sekarang harus diajak. Nah, Bang, yang perlu dibenahi dari Partai Golkar ini sepanjang Abang mengikuti menjadi kader dari Partai Golkar dan hari ini juga sebagai ketua fraksi, ada nggak sih, Bang, apa namanya, hal-hal yang memang harus regenerasi, mengingatkan beberapa kita lihat ketua-ketua partai bukan hanya di Lampung, bahkan di luar-luar Lampung ini banyak yang muda nih, Bang. Apa yang perlu diregenerasi ke depan mungkin dari Partai Golkar itu sendiri? Mungkin khusus Kota Bandar Lampung, karena saya anggota fraksi ya, jadi ke depan itu mulailah nanti dibuka untuk generasi-generasi muda, diajak bergabung, direkrut, diyakinkan bahwa pilihan politik ini baik sebenarnya. Politik ini baik, karena hanya sudut pandangnya yang berbeda, itulah yang membuat kadang-kadang politik itu kejam, politik itu nggak sehat. Sebenarnya politik itu baik. Kita apapun kehidupan kita pasti berpolitik masalahnya. Ya dong. Kita mau menghadapi apapun itu kita berpolitik. Cuman tanpa kita sadari. Tapi kalau kita melihat politik sesungguhnya, banyak anak-anak muda itu yang takut bergabung ke dalam dunia politik karena mereka punya stigma itu, wah politik itu kejam, politik itu dunianya terlalu keras. Sebenarnya enggak juga, enggak. Saya bisa meyakinkan bahwa politik ini happy. Dan potensi anak muda dalam karir politik ketika mencalonkan diri besar potensinya untuk Indonesia. Sangat besar. Kenapa? Karena anak muda memang kenyataannya kemarin kurang mendapat ruang. Kenapa? Karena stigmanya juga anak muda kurang berpengalaman. Iya. Tapi dia bisa menutupinya dengan apa? Dengan semangat, dengan kerja keras, dengan visi misi yang mungkin jauh. Yang kadang-kadang orang bicara bener apa bisa direalisasikan, misalnya ada apa, bisa kok, bisa. Jadi anak muda ini semangatnya masih ya luar biasa lah, masih 45 banget ya nggak? Jadi khusus untuk Kota Bandar Lampung bisa dikatakan 2025 nanti atau di pemilu selanjutnya saatnya yang muda berkarya. Atau bagaimana? Tagline-nya. Jadi gini ya, kalau bukan nggak boleh selain anak muda ya. Jadi kita buka pintu seluas-luasnya bagi siapa saja yang berkompeten, bagi siapa saja dari semua umur, tapi diharapkan untuk generasi muda, ayo bergabung. Bahwa politik ini happy kok. Kalau kita bisa menghayati tugas fungsinya, sebenarnya politik ini pintu kemana aja. Kita bisa berbuat kebaikan, bisa menolong orang, bisa apa aja, bisa kok. Ada jalannya dan memang ada mekanismenya. Nah, seperti contoh kita
kayak kita dulu kan pernah kan nanyakan dulu, abang nanti setelah jadi anggota DPR mau apa sih? Dulu sebelum kita jadi anggota DPR kan, ya kita mau bantu perbaikan jalan, apa segala macam. Mungkin dulu dulu ya, kalau orang ngelihat kita bisa apa setelah duduk bisa melakukan itu, karena anak muda ngerti apa sih? Buktinya begitu kita di dalam bisa kan kita, bukan nggak bisa kok. Yang penting anak muda harus belajar jangan males, dan ya harus tekun. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, apakah siap sebagai komitmen kita nantinya kan menjelang kontestasi, nah dan apabila kita nggak tahu perjalanan politik ternyata memang amanah itu diberikan terhadap abang, apakah siap menjadi pembina pemuda dalam menunjang karir mereka ke dunia politik ke depan? Harus siap dong, karena jadi gini, yang kita ceritakan ini pengalaman yang sudah kita jalani gitu, ya kan? Kita bukan menceritakan hayalan kita, kita hayalan kita 5 tahun lagi 10 tahun enggak. Jadi ini sudah kita lakukan, sudah kita buktikan, dan kita ceritakan dan kita bantu caranya. Bukan melepas mereka nanti kemana arahnya, jangan, arahkan aja. Kita bantu arah. Karena ya anak muda juga harus diberi kesempatan seluas-luasnya, karena kita-kitalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan yang akan datang di semua tingkatan, baik daerah, provinsi, dan nasional. Kalau gitu salaman dulu kita Bang.